Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli sidki wal wafa. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ayyuhal hadirun al-kiram rahimakumullah. Yang kami hormati bapak-bapak hadirin jamaah salat zuhur berjamaah Masjid Al-Barakah yang berbahagia. Juga yang kami hormati Ketua DKM beserta jajarannya. Mudah-mudahan kesemuanya kita yang hadir pada siang hari ini selalu mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah kita panjatkan bahwasanya kita alhamdulillah masih diberikan sehat walafiat, panjang umur, bisa duduk bersila bersimpu dalam rangka melaksanakan ibadah. Saudara-saudara kita yang sekarang kena musibah, baik itu yang kena gempa, yang berbaring di rumah sakit dan sebagainya, itu adalah merupakan balaan hasanah, cobaan yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan tujuan bahwa apakah kita masih berpikir bagaimana kita menyucikan jiwa dan diri kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jiwa yang ikhlas, jiwa yang tenang. Karena sesungguhnya manusia pasti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlambat atau tidak terlambat seiring dengan waktu, bahwa manusia semakin lama semakin dipanjangkan umurnya, maka akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bentuk kejadiannya, akan kembali ke masa semula ketika kita dilahirkan ke dunia ini. Oleh karenanya satu ketika Imam Al-Ghazali sebagai ahli filosofis, ahli tasawuf, dan juga mengamalkan ilmu tasawuf, dan kitab-kitabnya, buku-bukunya banyak yang dipelajari di sekolah-sekolah tinggi, perguruan tinggi, di pesantren-pesantren. Di antaranya adalah Ihya Ulumuddin, Tahaffut Al-Falasifah, dan banyak lagi, dan diakui oleh dunia. Kemudian Imam Ghazali bertanya kepada murid-muridnya ketika menyampaikan dialog, diskusi dalam satu tempat. Dan Imam Ghazali itu bertanya kepada muridnya, "Wahai murid-muridku, siapakah yang paling dekat kepada kamu? Atau siapakah yang paling dekat kepada kita?" Maka murid-muridnya ada yang menjawab, "Istri saya." Ada juga yang lain menjawab, "Ibu saya." Ada juga yang lain menjawab, murid-murid yang lain, "Bapak saya," atau "saudara saya." Namun Imam Ghazali menjawab semuanya itu adalah jawabannya benar. Tetapi Imam Ghazali memberikan jawaban yang dekat kepada kita adalah kematian, al-maut. Al-mautu babun likulli nasi dakhilu 'alaiha. Mati itu adalah satu pintu, dan siapapun manusianya pasti melewati pintu.
idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Saudara-saudara kita yang di Cianjur mungkin kalau tahu datangnya gempa dan sebagainya mungkin sudah dikosongkan sebelumnya. Tetapi karena memang Allah Subhanahu wa taala mencoba menguji untuk kita yang jauh, yang di sebelahnya dan sebagainya. Karena manusia saat ini semakin lama, semakin dia pintar, semakin dia hebat dan sebagainya, semakin membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Awalam yarau anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Itu selalu kita baca dalam Al-Qur'an. Apakah engkau tidak berpikir, tidak merenung bahwa anna khalaqnahu, sesungguhnya engkau dijadikan min nutfatin, dari aroma yang kurang enak, fa idza huwa khasimun mubin, maka setelah memiliki satu kekuatan, kehebatan, maka membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya buat kita al-maut semakin dekat kepada kita. Sudah berubah di dalam jiwa diri kita, sudah berubah di dalam jasad kita. Sedikit demi sedikit yang tadinya sehat sudah mulai berkurang kesehatannya. Ada yang merasakan bagaimana rasanya sakitnya yang ada di badan kita, kekurangan kenikmatan, asam urat sudah mulai ada, diabetes sudah mulai masuk, kolesterol sudah mulai banyak kita rasakan, encok, pegal dan sebagainya. Sekalipun dia ahli di bidang olahraga dan sebagainya, semakin dikurangkan umur kita, semakin bertambah usia, jumlah umur kita, maka semakin dikurangi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi, Imam Ghazali bertanya lagi kepada muridnya, wahai murid-muridku, apakah yang paling besar di dunia ini? Yang paling besar adalah bumi, yang paling besar adalah langit, bahkan yang paling besar adalah berbagai macam pohonan-pohonan yang paling besar di dunia ini, gunung dan sebagainya. Tetapi kata Imam Ghazali, jawabannya semua itu adalah benar. Namun di dalam jiwa kita ada yang namanya nafsu. Kita tahu kalau orang sudah memiliki satu jabatan yang tertinggi, maka tidak mau dia turun. Dia ingin, karena dia memiliki hawa nafsu. Kalau orang sudah memiliki satu kekayaan yang sangat besar, hidup mewah, enak dan sebagainya, maka dia takut akan kemiskinan. Karena di dalamnya adalah hawa nafsu. Ada nafsu amarah, ada nafsu lawamah, dan ada nafsu mutmainnah. Nafsu lawamah yang kita miliki, mobil ingin mewah, rumah ingin mewah, duit ingin banyak. Padahal hakikatnya dunia itu berputar. Satu ketika ada di atas, satu ketika ada di bawah. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikian itu adalah bumi itu berputar di antara manusia. Kita tahu
motor ada rodanya, kemudian ada ventilnya. Satu ketika ventil itu ada di bawah, kemudian satu ketika ada di atas. Bahwa hidup manusia itu bergilir. Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat kekuatan dan kehebatan manusia, tetapi satu saat manusia itu akan dibawa. Maka hawa nafsu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hanya hawa nafsu lawamah, ada juga nafsu ammarah. Ada manusia sering gesekan-gesekan, singgungan-singgungan dan sebagainya, sedikit memiliki satu kemarahan. Seandainya kurang pengendalian diri dan sebagainya, maka akan frontal kehidupan manusia. Baik kepada saudara, kepada kawan, kepada tetangga, kepada dalam rumah tangga, kepada anak dan sebagainya, itu pasti terjadi karena ada nafsu ammarah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ada yang namanya nafsu mutmainnah. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, ada saudara yang hidup bahagia karena kita sudah mengalami satu ketenangan jiwa, hidup kita tenang. Ada tetangga kita diberikan kebahagiaan, hidup yang mewah, derajat diangkat oleh Allah, kita tidak pernah iri, rasa tenang, kita ibadah tenang, memiliki dunia apa adanya yang kita miliki. Karena semakin lama manusia akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita bawa ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Faman yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalih wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Hanya amal soleh yang kita bawa. Anak yang kita sayangi, istri yang kita cintai, dunia yang kita cintai dan sebagainya tidak akan mengikuti kita kecuali tabungan kita, amal ibadah kita ketika kita hidup di dunia. Kemudian Imam Ghazali bertanya lagi, apa yang paling jauh di dunia ini? Mungkin kalau Imam Ghazali adanya di Mesir, dia akan mengucapkan bahwa Indonesia lah Nusantara lah yang paling jauh. Mungkin kita seandainya kita ditanya apa yang paling jauh, kita ada di Indonesia, negara yang kita cintai, negara yang kita hormati, negara yang begitu kita bangun bersama dengan memiliki kekuatan nilai-nilai Pancasila, maka kita akan menjawab bahwa Amerika lah yang paling jauh. Tapi Imam Ghazali mengatakan bahwa semuanya itu benar. Yang paling jauh adalah Indonesia. Kalau adanya di Mesir, yang paling jauh adalah Amerika, Kanada. Kalau kita adanya di Indonesia, semuanya itu adalah benar. Tetapi yang paling jauh adalah masa lalu yang sudah kelewat. Mungkinkah kita masa-masa muda kita akan kembali lagi seperti masa-masa muda dulu? Dulu ketika saya kanak-kanak, dulu ketika saya remaja, dulu ketika saya usia dewasa, dulu ketika saya usia kanak-kanak, maka saya sering bermain, sering ini, sering itu dan sebagainya. Kita berbuat maksiat. Pernahkah kita berbuat maksiat di masa-masa yang lalu? Masa-masa muda, masa kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa. Ketika sekarang Allah sudah memberikan kepada kita umur yang senja, saat ini apa yang kita perbuat? Pernahkah kita berpikir bahwa yang sudah kelewat
Masa lalu akan kembali lagi? Mustahil. Ayo sekarang kita bangkitkan. Yang tadinya malas berjamaah, ya, kita tingkatkan kualitas ibadah kita untuk berjamaah. Mungkin yang ada di kantor, masuk saatnya waktu zuhur, waktu asar, saatnya waktu maghrib di rumah, kita tidak mengenal lelah. Sebab semuanya itu adalah amal soleh buat kita sendiri, bukan buat siapa-siapa. Kita kumpulkan sehingga kita menghadap Allah dengan jiwa yang tenang, jiwa yang ikhlas. Allah ridho, sehingga kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang dicintai, yang disenangi oleh Allah. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Maka janji Allah itu pantas, janji Allah itu pasti, janji Allah itu enggak bakalan meleset. Tetapi janji manusia pasti banyak yang kelewat, banyak yang lupa, banyak yang apa dan sebagainya. Karena kita adalah memiliki satu kelufutan, kelalaian sebagai manusia. Kemudian yang terakhir, Imam Ghazali bertanya lagi, apa yang paling enteng di dunia ini? Mungkin bapak-bapak akan menjawab, yang paling enteng itu adalah kapas. Kapas 1 kilo aja itu isinya banyaknya luar biasa. Tapi kalau kelapa itu 1 kilo, 1 butir aja itu udah lebih dari sekian on. Tapi apa yang paling enteng di dunia ini? Kapas, ya guru. Angin yang tidak kelihatan. Oh, angin semakin besar semakin, buktinya banyak rumah yang tertempa angin, gentengnya banyak yang bocor dan sebagainya. Dan yang paling enteng adalah meninggalkan sholat. Manusia satu ketika rasa sibuk, ya, repot dan sebagainya, di tengah-tengah perjalanan dia tidak berpikir bahwa itulah yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah." Wa in saluhat sa'iru amaluh wa in fasadat sa'iru amaluh. Maka nanti yang akan kita pertanggungjawabkan dan kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala as-shalah. Yang pertama kali adalah as-shalah. Maka manusia ketika meninggalkan satu waktu melaksanakan ibadah sholat, maka akan berturut-turut rasanya enak, enteng begitu. Tidak terasa kita tinggalkan, tidak terasa kita meninggalkan ibadah satu waktu. Karena pada hakikatnya manusia ketika melaksanakan ibadah, semuanya, badan kita suci, muka kita suci, tangan kita suci, mata kita suci, telinga kita suci. Karena itu kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Manusia, telinga, mulut, hati akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Inna sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana ma'anhu mas'ula." Telinga kita buat apa ketika kita hidup di dunia? Pendengaran kita sam'a, al-basar mata. Apakah buat mandang kebesaran Allah? Apakah buat mandang kemaksiatan dan sebagainya? Semuanya itu akan ditanya. Wal fuad, hati. Ini hati kita kadang-kadang suka iri terhadap orang lain, suka rasa dengki, rasa tidak puas, ya. Karena kepuasan itu milik manusia yang diberikan oleh Allah. Tapi manusia kalau tidak bersyukur, maka manusia akan tidak puas hidupnya di dunia ini. Maka dosa-dosa akan berseliweran di hadapan kita, bahkan sampai kepada kita.
Semuanya adalah perilaku kita akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kullun ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya akan ditanya. Oleh karenanya kita semuanya yang ada di sini dan mudah-mudahan termasuk manusia yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita perbuat di dunia insya Allah akan menjadi bekal kita, termasuk nanti kita diberikan jalan yang terbaik. Ihdinas siratal mustaqim. Mudah-mudahan itulah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan bekal buat kita, persiapan buat kita. Kita hidup di dunia bukan hanya buat kita saja, kita bisa sampaikan kepada saudara, anak, keluarga dan sebagainya. Keikhtiatan, kehati-hatian dalam kehidupan kita, insya Allah kita semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.